Setiawan Wijaya. Saya akan membangun suatu firman di mana setiap orang memiliki suatu masalah secara sendirinya. Baik itu masalah keluarga, baik itu masalah pribadi maupun masalah berhubungan dengan mereka dengan orang lain. Masalah itu memang selalu kita menghadapi suatu masalah. Baik itu suatu masalah ekonomi, masalah kecil mulai masalah yang besar. Itu akan selalu menghinggapi kita, akan selalu menjadi tantangan hidup kita, dan masalah itu adalah merupakan suatu percobaan alami yang kita alami. Yang perlu masalah itu adalah bukan sekedar bukan kita jadikan sebagai bagian bagi hidup orang percaya, tapi masalah adalah suatu jalan motivasi atau menjadi suatu tantangan atau motivasi jalan keluar untuk menuju kehidupan yang bagus. Tetapi yang terpenting adalah bahwa kita tidak dapat mencegah suatu masalah untuk datang. Tetapi kita tidak bisa menghindari masalah supaya kita tidak terkena masalah. Tetapi yang untuk menyelesaikan suatu masalah adalah untuk menghadapinya, dengan menghadapinya dan memakai cara untuk menyelesaikannya. Tetapi sangat sulit bagi kita untuk menyelesaikan masalah secara pribadi. Itu memang sulit, bisa, tetapi itu akan sangat sulit. Dan itu akan membuat kita mengalami frustasi, mengalami down, dan menjadi keterpurukan. Dari keterpurukan inilah yang membuat masalah itu akan terus menghinggapi kita, dan setiap masalah itu akan menguasai kita. Karena ketika masalah itu menguasai kita, pikiran kita akan menjadi berakar pada permasalahan itu. Fokus pikiran kita akan terhadap masalah itu, dan kita hilang fokus kita terhadap Allah itu sendiri. Masalah akan selalu secara pribadi dapat menenggelamkan orang, dan dapat juga membawa orang menjadi termotivasi. Dari setiap sisi masalah ada mengarah ke positif dan ada mengarah ke negatif. Tetapi kita sepertinya bagi orang percaya, biar masalah itu menjadi jalan motivasi kita, sebagai ruang untuk menuju ke masa depan yang penuh harapan. Tuhan mengizinkan suatu masalah itu akan terus. Memang masalah itu bukan datang dari Allah. Memang masalah itu bukan Tuhan yang membuatnya. Tetapi Tuhan mengizinkan suatu masalah kepada kita karena Dia tahu bahwa Dia mengizinkan suatu masalah bagi kita orang percaya, bahwa Dia percaya bahwa kita dapat menyelesaikannya. Tuhan mengizinkan suatu masalah supaya Dia tahu bahwa kita dapat menyelesaikannya. Karena Dia tahu bahwa kita dirancang untuk menyelesaikannya. Kita dirancang bahwa masalah yang kita hadapi adalah percobaan biasa, sehingga kita dapat melakukannya, sehingga kita dapat menghadapinya sampai ke akar-akarnya, sampai tuntas. Makanya Tuhan akan mengizinkan masalah-masalah itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena seperti saya katakan tadi, karena kita dirancang untuk menyelesaikannya, karena Dia tahu bahwa setiap masalah yang datang itu tidak berkuasa atas orang percaya, karena Allah turut bekerja dalam setiap rancangannya. Cara manusia bisa, kita tidak dapat melakukan masalah kita dengan cara manusia, tetapi kita ada 1000 cara Tuhan untuk menyelesaikan masalah kehidupan orang percaya. Dan kepada masalah kehidupan manusia, baik itu kecil maupun besar, Tuhan peduli, Tuhan tahu, karena Tuhan lebih besar dari segala masalah yang kita hadapi. Masalah yang kita hadapi itu kecil bagi Tuhan, dan bukan sekedar kecil bagi Tuhan, tetapi kecil bagi kita. Karena Tuhan ada di dalam kita di dalam Tuhan, sehingga apapun mata kita tertuju pada masalah itu, mata kita melihat bahwa masalah itu kecil, bahwa masalah itu tidak dapat menguasai kita, tidak dapat menghinggapi kita, tidak dapat menyentuh kita. Karena ketika masalah itu melihat hidup kita, Dia tahu bahwa orang yang dihadapinya, bahwa orang yang akan menjadi korbannya, Dia tahu bahwa dia mengarah pada korban yang salah. Siapa korbannya yang menganggapnya salah? Yaitu adalah kita sebagai orang percaya. Masalah ketika ubahlah mata kita melihat masalah itu adalah masalah kecil. Masalah itu adalah suatu badai. Gambaran badai adalah suatu masalah. Tetapi kita ucapkanlah mulut kita mengatakan suatu positif, karena hidup dan mati adalah dikuasai oleh lidah. Perkataan itu dapat mengarahkan kemenangan dan membangunkan, bukan membawa kematian. Tetapi lidah ini kita gunakan adalah karena dengan lidahlah kita memuji Allah. Karena dengan lidahlah kita dapat memberitakan firman kepada orang.
tanpa adanya lidah kita tidak dapat memberitakan firman kepada orang. Tetapi karena lewat tindakan tanpa ada perkataan dan perkataan tanpa ada tindakan itu percuma. Jadinya masalah-masalah itu kita harus berkatakan dengan positif. Kita harus di dalam nama Yesus kan bahwa segala masalah itu kita harus pergi luarkan. Kita hardik masalah itu. Bahwa masalah itu ketika dia mendengar nama Yesus, dia akan langsung kabur dan ciut. Dan ketika dia bukan sekedar mendengar nama Yesus, tapi ketika dia melihat saudara, ketika dia melihat kita sebagai orang percaya, dia melihat Allah di situ, melihat Allah di dalammu, dan melihat darah anak domba di dalammu. Sehingga ketika dia melihat darah anak domba, dia langsung kabur. Dan kita hanya sekedar melihat bahwa masalah-masalah itu tidak ada tidak ada di dalam kita. Hidup kita boleh bermasalah, tetapi percayalah bahwa kita dapat menyelesaikannya. Saya ingin membacakan ayat firman Tuhan 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Makanya itulah yang membedakan bagaimana orang fasik dengan orang yang takut akan Tuhan. Karena orang takut akan Tuhan akan melihat suatu masalah itu adalah kecil baginya, karena Allah turut bekerja di dalamnya. Dia sadar bahwa Allah akan turut bekerja di dalamnya. Tetapi ketika membedakan orang fasik, orang yang menolak Tuhan, itu sangat berbeda. Setiap masalah yang dihadapinya, baik masalah kecil, masalah besar, dia tidak dapat menyelesaikannya. Dia selalu mengandalkan kekuatannya. Memang masalah itu dapat diselesaikan dengan cara manusia, tetapi ada suatu keadaan di mana keadaan itu atau suatu masalah itu tidak dapat dia selesaikan. Memang banyak, contohnya ilmuwan atau orang yang memiliki kecerdasan tinggi, dia dapat menyelesaikan masalah, ya bisa dengan mengandalkan kepintarannya, dengan menyelesaikan masalah, ya bisa. Tetapi ada suatu keadaan di mana suatu masalah itu akan membuat dia tidak dapat menyelesaikannya, di mana hanya Tuhan yang dapat menyelesaikannya. Karena kepintaran itu hanya berasal dari Tuhan. Karena takut akan Tuhan ialah permulaan pengetahuan. Karena pengetahuan dan kecerdasan itu hanya berasal dari Tuhan. Makanya jangan merasa dirimu pintar, jangan merasa dirimu hebat. Karena engkau dapat memandang percobaan itu biasa, karena engkau memandang masalah itu biasa karena Allah turut bekerja di dalam dirimu. Karena Allah, kita punya Allah yang hebat, Allah yang dasar, Allah yang membawa kemenangan demi kemenangan setiap harinya. Ketika kita bangun tidur, kita menghirup kemenangan, bukan menghirup kesesakan atau menghirup kemiskinan atau menghirup kejahatan-kejahatan, dosa-dosa. Tetapi biarlah makanan kita, minuman kita adalah firman Tuhan. Sehingga apa yang kita hadapi, masalah kita telah Tuhan selesaikan. Tuhan telah berikan solusi secepat mungkin. Sama seperti Yesus ketika dia menaiki perahu, dia tidur. Ketika Yesus tidur, ketika mereka menaiki perahu, menyeberang ke suatu pulau, Tuhan di situ dikatakan, Alkitab mencatat bahwa Yesus tidur. Kenapa Yesus tidur? Karena dia tahu bahwa murid-muridnya dapat menyelesaikannya, bahwa murid-murid dapat menenangkan badai ketika badai itu terjadi. Pada ketika itu badai itu terjadi, dan ketika badai itu terjadi, murid-murid itu malah gerusuk sini dan malah khawatir dan malah ketakutan, dan sehingga mereka berani membangunkan guru mereka, yaitu Yesus Kristus. Itulah yang salah. Makanya Yesus berkata seperti ini, mengapa engkau takut? Dan dikatakan seperti Yesus berkata seperti ini, mengapa engkau takut? Engkau kuberikan kuasa untuk menenangkan badai ini, mengapa engkau tidak menggunakannya? Tuhan memberi kita kuasa. Tuhan memberikan posisi dan otoritas kepada kita. Kita bukan posisi rendah di dalam Kristus, tapi posisi kita tinggi. Hidup kita boleh menjadi sebagai raja, mental kita bisa sebagai anak raja, tapi hati kita bisa sebagai hamba. Harus sebagai hamba. Sikap kita boleh dewasa, tetapi hati kita harus seperti anak-anak. Hati kita lembut, polos seperti anak-anak. Tetapi tindakan kita seperti dewasa, tanggung jawab kita seperti dewasa. Tetapi
Tetapi kebiasaan-kebiasaan yang kita alami, masalah-masalah yang ini bagi Tuhan inilah masalah-masalah biasa. Ini adalah badai. Tuhan telah memberikan kuasa membangkitkan roh kematian, membangkitkan orang-orang mati, menyembuhkan orang-orang sembuh. Bagi menenangkan badai itu adalah kecil. Karena Tuhan tahu bahwa badai ini taat pada orang-orang percaya. Bukan sekedar taat kepada Yesus, tetapi taat kepada orang-orang percaya. Tetapi sayangnya mereka membangunkan Yesus padahal Yesus sedang tidur. Dia tahu Yesus sedang tidur karena dia tahu dia bukan santai-santainya tidur di perahu, enak-enaknya tidur di perahu. Tidak, dia tahu bahwa murid-muridnya dapat menenangkan badai itu. Badai yang menghinggapi seorang orang percaya tidak akan menguasai orang-orang percaya. Karena di atas kepala kita adalah bukan badai. Bagian hidup kita bukanlah badai, tapi bagian hidup kita adalah sukacita, kedamaian, dan berkat yang akan menyinggapi kita. Kuasa ada di atas kepala kita, kuasa ada dalam hidup kita, sehingga apapun yang namanya masalah, kita dapat menyelesaikannya. Karena kita tahu, kita punya Allah yang hebat, Allah yang berkuasa, Allah yang lebih besar dari setiap masalah kita. Dari segala sisi masalah, dari setiap aspek masalah, Tuhan tahu. Tuhan tahu, engkau dapat menyelesaikannya. Karena inilah yang akan membuat kita menjadi maju. Maka dari itu percayalah bahwa masalah-masalah yang kita hadapi itu adalah masalah-masalah biasa bagi kita, bagi orang percaya. Masalah itu aja masalah aja tidak ingin membuat orang-orang percaya menjadi korbannya. Karena masalah tahu yang dihadapinya adalah orang yang salah, korban yang salah. Yaitu korban yang salah itu siapa? Orang-orang percaya. Percayalah, biarlah apapun yang menjadi kondisi kita, menjadi apapun yang kita hadapi adalah bukan menjadi beban bagi kita. Apapun masalah itu, biarlah kita tidak fokus terhadap situ, pikiran kita tidak tertuju pada situ. Tapi pikiran kita menjadi pikiran Allah, karena pikiran kita seperti Allah. Maka masalah-masalah itu mudah teratasi dan secepat mungkin masalah itu akan otomatis terselesai sendirinya. Karena tindakan-tindakan kita, melalui tindakan kita, masalah-masalah itu mulai makin hari makin hilang ke akar-akarnya. Karena apapun yang Tuhan terapkan ke dalam hidup kita, Tuhan rancang. Karena kita adalah manusia bukan manusia biasa, tetapi kita adalah manusia roh. Roh Allah ada diam di dalam kita, sehingga apapun yang kita hadapi, Tuhan pasti berikan engkau keberanian, memberikan roh keberanian, memberikan roh kemenangan, bukan roh ketakutan, tetapi itu sehingga apapun yang kau hadapi, engkau tidak gentar, tetapi engkau akan menghadapinya dengan keberanian, sehingga engkau dapat mengalahkannya. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah ini menjadi firman Tuhan kita hari ini. Terima kasih.